Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Satrio Budi Prakoso, NIM 216410098. Saya di sini akan mempresentasikan konsep dasar sistem. Yang pertama, konsep dasar sistem. Sistem dalam pandangan secara umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan arti antara mereka. Kata sistem sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Raymond McLeod, atau sistem adalah sistem sekelompok dengan elemen-elemen integrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, Robert. Sistem adalah seperangkat elemen membentuk kegiatan suatu prosedur atau bagian pengolahan mencari suatu tujuan bersama. Yang ketiga, Louis von Fadri, yaitu sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terkaitan untuk integrasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang keempat, menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubung lain. Selanjutnya, karakteristik sistem. Yang pertama, tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang dicapai oleh suatu sistem. Menurut Azar, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya tersebut bisa tercapai, maka target sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-cirinya. Yang kedua, batas sistem. Menurut Azar, batas sistem merupakan abstraksi memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Batas yang mampu yaitu 14. Bahan ajar informasi manajemen dibayangkan oleh seseorang yang sangat berbeda dari batas sistem sebenarnya dalam dunia yang nyata. Terus yang ketiga, subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem dari bisa fisik maupun abstrak. Istilah untuk menjelaskan bagian dari sistem. Setiap sistem punya sifat-sifat setiap menjalankan suatu tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Yang keempat, hubungan sistem dan hierarki sistem. Dalam kebanyakan hal, hubungan sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem, karena suatu sistem, katakanlah sistem perusahaan, bagaimana tujuan sistem dapat dicapai kalau bagian-bagian sistem yang di dalamnya tidak bisa berhubungan baik atau bekerja sama. Jadi hubungan sistem hubungan terjadi antara subsistem dan subsistem lainnya tingkat atas subsistem dengan sistem yang lebih besar. Yang kelima, masukkan sistem atau input. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Input dapat berupa energi, manusia, data, modal, dan perilaku, layanan informasi, dan lainnya. Azar, input ini merupakan pemicu sistem untuk melakukan proses diadukan dan klarifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu serial input, probable input, dan feedback input. Yang keenam, pengolah sistem atau proses. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Proses ini mungkin dilakukan oleh mesin, orang, komputer. Proses kombinasi input serta urutan yang berbeda untuk menghasilkan output yang bermacam-macam menjadikan proses itu sangat kompleks. Proses mungkin beberapa perakitan, transformasi, penggabungan, klasifikasi, panduan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu macam output dari berbagai macam output yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Keluaran sistem atau output. Output seperti hanya input mungkin berbentuk produk, service, informasi dalam bentuk pre-out, komputer, atau energi seperti output dari dinamo. Untuk merupakan hasil dari suatu proses merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Semua proses yang dilakukan oleh suatu sistem bisa menghasilkan lebih dari satu output. 8. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem terdiri dari 2 macam, yaitu lingkungan eksternal, yaitu merupakan lingkungan yang berada di luar sistem. Yang kedua, lingkungan internal yang berada di dalam suatu sistem. Selanjutnya, hubungan sistem dan hierarki sistem. Yang pertama, hubungan horizontal, hubungan yang menggambarkan suatu hubungan antara substitusi dengan sub lain yang setingkat dan sederajat. Yang kedua, hubungan vertikal, hubungan yang dalam kebanyakan hal hubungan sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem, karena dalam suatu sistem menentukan bagaimana tujuan dapat dicapai oleh bagian-bagian sistem yang berada di dalamnya tidak bisa berhubungan. 3. Masukkan sistem input. Yang pertama, serial input merupakan input yang digunakan sebagai hasil output sistem sebelumnya. Yang kedua, probable input merupakan potensial input yang digunakan oleh suatu sistem. Itu harus dapat menentukan input mana yang sesuai menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, feedback input merupakan bagian
output sistem mana yang digunakan sebagai kontrol. Feedback input dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama negatif input yang digunakan sebagai kontrol untuk memperkecil. Yang kedua positif input digunakan sebagai alat kontrol untuk meningkatkan suatu input, yaitu keluaran sistem output. Yang pertama, output yang diberikan untuk konsumen dikonsumsi diproses lebih lanjut. Yang kedua, output sistem yang dikonsumsi oleh subsistem lainnya dalam sistem sama dalam siklus produksi selanjutnya. Yang ketiga, merupakan bagian secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain atau sistem yang bersangkutan, tapi menjadi tidak berguna kalau dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, lingkungan sistem. Untuk mengetahui sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Berdasarkan batasan sistem tersebut dapat digunakan bahwa karakteristik sistem berkaitan dengan adanya elemen-elemen terdiri dari berbagai subsistem. Mempunyai batas sistem boundary memiliki tujuan tertentu, adanya proses informasi, memiliki input output, adanya saling ketergantungan, adanya interaksi melalui interface, adanya mekanisme pengendalian mempunyai sifat menyeluruh dan lingkungan. Cara pandang sistem. Cara pandang sistem melihat operasi sistem dapat digunakan sistem-sistem yang melekat dalam suatu lingkungan lebih luas. Cara pandang sistem berperan untuk mencegah manajer tidak tersesat dalam kompleks. Yang kedua, menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik. Yang ketiga, menekan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi. Yang keempat, mengakui keterkaitan organisasi. Selanjutnya, klasifikasi sistem, yaitu menurut Hazard. Sistem dapat klasifikasi berbagai sudut pandang, diantaranya yaitu sudut pandang lingkungan. Yang kedua, sudut pandang asal pembuatan. 3, sudut pandang keberadaan. 4, sudut pandang kesulitan. 5, sudut pandang output dan kinerjanya. Model dan pembuatan model. Modeling atau sistem menyatakan model sebagai penyederhanaan abstraksi dari suatu sistem. Model yang dibentuk oleh mewakili sejumlah objek atau entitas, sedangkan Willow menyatakan model sebagai abstraksi secara eksplisit dan memahami tentang situasi. Pemahaman tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matematik, simbol, atau kata-kata yang terbentuk untuk menjelaskan suatu entitas, proses, atribut, atau hubungan antara mereka. Selanjutnya, model dan pembuatan model modeling sistem, yaitu jenis-jenis model. Yang pertama, model fisik, penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model grafik, penggambaran suatu entitas dalam bentuk simbol, garis, atau bentuk. Yang ketiga, model naratif, penggambaran entitas dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang keempat, model matematika, penggambaran suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Selanjutnya, manfaat model, yaitu yang pertama, mempermudah model. Yang kedua, memperkirakan masa depan. 3, mempermudah komunikasi terhadap modeling dan pembuatan model modeling sistem. Selanjutnya, bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa ini terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama. Bahasa ini merupakan alat berkomunikasi. Jadi kalau kita membuat suatu agar model tersebut bisa berkomunikasi, maka model tersebut harus bisa disampaikan. Yang kedua, pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan sistematis digunakan untuk memecah masalah. Yang pertama, masalah penyebab dari suatu persoalan. Yang kedua, gejala yang kondisi yang dihasilkan oleh sistem. Tahapan-tahapan pemecah masalah dengan pendekatan sistem teratas, yaitu pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. 2, mengenal sistem lingkungan. 3, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang keempat, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, top down analysis. 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. 6, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. 7, mengevaluasi berbagai alternatif solusi. 8, memilih solusi terbaik. Selanjutnya, pengendalian sistem, yaitu pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja sekarang dan membimbingnya pada sasaran yang telah ditetapkan, dengan kata lain untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan. Elemen kunci pengendalian, yaitu tujuan dan standar maksud secara sasaran ditetapkan terlebih dahulu untuk mengukur kinerja, untuk membandingkan mendeteksi berbagai perbedaan, untuk mengoreksi dan menyesuaikan. Yang terakhir, feedback dan feedback loop dalam pengendalian sistem. Sekian dari presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.